Shalom sahabat semua, dan salam sejahtera. Marilah kita memulakan hari kita dengan menyantap firman Tuhan. Sarapan kasih yang membawa terang bagi jalan kita, serta kesegaran bagi jiwa kita. Dalam Keluaran 20 ayat 1 dan 2, firman Tuhan menyatakan, lalu Allah mengucapkan segala firman ini, Akulah Tuhan Allahmu, yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Sahabat semua, bayangkan suasana di Gunung Sinai. Guruh, kilat, asap, dan bunyi sangkakala yang menggema. Dalam suasana penuh kekudusan itu, Tuhan berbicara secara langsung kepada umatnya. Dia tidak hanya memberi mereka kebebasan daripada Mesir, tetapi kini memberikan mereka arah dan panduan hidup. Tuhan tidak mahu umatnya hidup tanpa batas atau arah. Sebab kebebasan tanpa kebenaran hanya akan membawa kekacauan. Maka disinilah Tuhan menyatakan 10 perintahnya. Bukan untuk menindas, tetapi untuk membentuk umat yang tahu hidup dalam kasih dan hormat kepada Tuhan dan sesama. Hukum Tuhan dimulai dengan kasih, bukan ancaman. Perhatikan ayat yang kedua. Sebelum satu pun perintah diberikan, Tuhan terlebih dahulu memperkenalkan dirinya. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir. Ini menunjukkan bahwa ketaatan selalu lahir dari kasih dan hubungan. Tuhan tidak memaksa Israel untuk taat agar dia mencintai mereka. Sebaliknya, karena Tuhan sudah mengasihi dan menyelamatkan, maka mereka diajak untuk taat. Aplikasi rohani. Dalam kehidupan kita, ketaatan kepada firman bukanlah usaha untuk mendapatkan kasih Tuhan, tetapi respon terhadap kasih yang sudah kita terima. Ketaatan sejati bukan berdasarkan rasa takut, melainkan kasih yang mendalam kepada Allah yang telah menebus kita. 4 hukum pertama mengajar kita mengasihi Tuhan. Perintah pertama hingga keempat, ayat 3 hingga 11 berfokus kepada hubungan kita dengan Tuhan. Tiada Allah lain di hadapanku. Tuhan menuntut kesetiaan penuh. Tiada yang boleh menggantikan posisinya. Dalam dunia modern, berhala bukan lagi patung batu, tetapi career, kekayaan, hiburan, atau ego diri yang mengambil tempat Tuhan. Jangan membuat patung atau menyembah berhala. Ini melarang kita mencipta Tuhan versi kita sendiri. Hanya menyembah Tuhan yang benar, bukan gambaran yang sesuai dengan selera kita. Jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Ini menuntut hormat dalam tutur kata dan sikap terhadap namanya. Nama Tuhan tidak boleh dijadikan bahan gurauan, sumpah palsu, ataupun manipulasi. Ingat dan kuduskan hari Sabat. Tuhan mengajar kita berhenti dari kesibukan untuk memulihkan jiwa dan memperbaharui hubungan dengannya. Kita diciptakan bukan untuk bekerja tanpa henti, tetapi untuk beristirahat dalam kehadiran Tuhan. Aplikasi rohani, kasih kepada Tuhan bukan hanya perasaan, tetapi ditunjukkan dalam keutamaan hidup kita. Cara kita berbicara dan waktu yang kita berikan kepadanya. Jika kita benar-benar mengasihi Tuhan, Dia akan menjadi pusat, bukan tambahan dalam hidup kita. 6 hukum terakhir mengajar kita mengasihi sesama kita. Perintah kelima hingga ke-10 dalam ayat 12 hingga 17 berfokus kepada hubungan dengan sesama manusia. Hormatilah ayah dan ibumu. Keluarga adalah tempat pertama kita belajar menghormati dan mengasihi.
Menghormati orang tua adalah menghargai sumber kehidupan yang Tuhan berikan. Jangan membunuh. Ini bukan hanya soal tidak mengambil nyawa, tetapi juga tidak menanam kebencian dan dendam di hati. Yesus berkata, marah tanpa sebab pun adalah bentuk pembunuhan dalam hati. Jangan berzina. Tuhan memanggil kita menjaga kesucian dalam hubungan. Kasih sejati menghormati kesetiaan, bukan menuruti hawa nafsu. Jangan mencuri, mengambil apa yang bukan milik kita, baik barang, waktu, maupun kepercayaan, untuk menunjukkan hati yang tidak bersyukur. Jangan mengucapkan saksi dusta. Kebenaran adalah asas keadilan. Bohong menghancurkan kepercayaan dan melukai sesama kita. Jangan mengingini. Inilah akar banyak dosa, ketamakan dan iri hati. Tuhan mahu kita belajar puas dengan apa yang kita miliki. Aplikasi rohani. Kasih kepada sesama bukan hanya kata-kata, tetapi diwujudkan melalui kejujuran, kesetiaan, penghormatan, dan kerendahan hati. Jika kita benar-benar mengasihi Tuhan, maka kasih itu pasti akan mengalir kepada orang lain. Hukum Tuhan menunjukkan jalan dan menyingkapkan dosa kita. 10 perintah bukan sekadar aturan moral, tetapi cermin rohani yang menunjukkan siapa diri kita sebenarnya. Ketika kita membaca perintah-perintah ini, kita menyadari bahwa tidak seorang pun mampu mentaatinya dengan sempurna. Dan disinilah kasih karunia Tuhan menjadi nyata. Bahwa di sebalik hukum yang keras itu ada juru selamat yang lembut. Aplikasi rohani, Tuhan memberikan hukum bukan untuk menghukum, tetapi untuk menuntun kita kepada Kristus. Yesus datang bukan untuk meniadakan hukum, tetapi menggenapinya dengan kasih dan pengorbanannya. Dalam Matius 5 ayat 17. Melalui kasih Kristus, kita dimampukan untuk mentaati hukum bukan dengan paksaan, tetapi dengan sukacita. Sahabat yang dikasihi Tuhan, Keluaran 20 bukan sekadar daftar larangan, tetapi manifesto kasih Tuhan kepada umatnya. 10 perintah ini mengajar kita 2 perkara utama. Kasihilah Tuhan dengan segenap hatimu dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jika kita berjalan dalam kasih ini, maka hidup kita akan menjadi kesaksian bahwa hukum Tuhan bukan beban, tetapi berkat. Karena dalam ketaatan ada kebebasan sejati, dan dalam kasih ada penggenapan seluruh hukum Tuhan. Jangan lupa untuk melayari dan subscribe saluran YouTube kami di youtube.com/@hopetv Malay. Tuhan memberkati dan selamat bersarapan.